Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji. Dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari sang maestro catur legendaris yang jejak langkahnya ngeri-ngeri sedap. Siapa lagi kalau bukan Mikael Tal. Dalam sebuah turnamen di Islandia, tanggal 20 Februari 1987. Partai ini menjadi enak ditonton karena posisi Mikael Tal yang pegang putih saat menghadapi Johan Hjartarson ibaratnya sudah tinggal satu jengkal masuk jurang yang amat dalam atau kena skakmat. Namun dengan lihainya, Tal berhasil mengamankan posisinya dan akhirnya malah balik memberikan skakmat yang indah terhadap lawannya. Mari langsung saja kita simak partai pemain super yang mendapat julukan pesulap dari Riga ini. Mikael Tal mengawali permainan dengan pion E4 dan Johan Hjartarson menjawab dengan pion E5. Dan permainan berlanjut dengan kuda F3, kuda C6, gajah B5. Sehingga terbentuklah pembukaan Ruy Lopez. Pion A6, gajah A4, kuda F3. Rokade, gajah E7, benteng E1, pion D5, gajah B3. Hingga di sini, semua masih langkah teks dan banyak permainan Grandmaster tingkat atas seperti ini. Dan ini juga terjadi pada partainya Grandmaster Indonesia ke-8, Novendra Priasmoro, saat berhadapan dengan Akas G pada turnamen Liberec Open di Cekoslovakia tanggal 28 Februari 2020 yang mengantarkan Novendra menuju jenjang Grandmaster. Yang mana waktu itu Akas G yang pegang hitam melanjutkan dengan pion D6 yang merupakan jalur utama dan Novendra membalas dengan pion C3. Dan permainan berhasil dimenangkan Novendra setelah melewati 30 langkah. Namun dalam permainan ini, hitam memilih rokade. Dan putih membalas dengan pion C3. Mengosongkan petak C2 untuk cadangan perlindungan gajah dan mempersiapkan pertarungan di pusat dengan pion D4. Pion D6, pion H3, kuda A5. Langkah logis mencoba menghilangkan gajah putih petak terang yang aktif. Gajah C2, pion C5, pion D4, menteri C7, kuda B D2. Langkah kuda yang sekilas membuat gajah C1 terisolasi ini sebenarnya sekedar numpang lewat, karena peta impian kuda adalah E3 dan G3, yang bisa dicapai lewat peta F1. Gajah D7, kuda F1, pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D4, benteng A C8, kuda E3, kuda C6, pion D5. Langkah logis menghalau kuda lawan dari petak yang cukup ideal, dan hitam mencoba lagi untuk mendapatkan gajah putih petak terang dengan kuda B4. Dan mengingat gajah ini berpotensi ideal, walau sementara kurang aktif dengan adanya pion putih di E4, oleh karenanya putih mengamankan gajah ini dari sergapan kuda ke B1. Pion A5. Dan lagi-lagi putih menghalau kuda hitam yang menyusup ke wilayahnya dengan pion A3. Kuda A6, pion B4, menawarkan pengorbanan pion yang bisa berakibat lajur A terbuka dan benteng menjadi lebih aktif. Pion G6, gajah D2, pion pukul pion B4, pion pukul pion B4, menteri B7, gajah D3. Mari posisi gajah ke petak yang lebih aktif dan juga untuk menekan pion hitam B5.
kuda C7, kuda C2, kuda H5, gajah E3, benteng A8, menteri D2. Untuk memperkuat dominasi diagonal petak gelap D2, H6, dan juga memberi kesempatan dua benteng putih saling berkomunikasi, sehingga terjadi koordinasi yang baik. Benteng pukul benteng A1. Pada posisi ini, pecatur pada umumnya tentu akan memilih benteng pukul benteng A1 agar bisa menguasai lajur A dengan benteng. Namun ini adalah Mikhail Tal. Bukan itu yang dilakukan, tapi malah memilih kuda pukul benteng A1. Meletakkan kuda di ujung pojok yang bertentangan dengan teori umum. Tapi Tal rupanya ingin mereposisi kudanya ke tempat yang lebih ideal, B3. Dan bisa mempertimbangkan menuju peta A5 dan C6. Dan permainan berlanjut dengan pion F5, gajah H6, kuda G7. Memblokade tekanan gajah terhadap benteng di F8, karena saat ini benteng ini masih diperlukan untuk menjaga lajur F. Kuda B3, pion F4, kuda A5, untuk mencapai peta C6 yang strategis. Menteri B6, benteng C1, benteng A8, menteri C2, memberi tambahan tekanan terhadap kuda C7, dan kuda ini menghindar ke E8. Menteri B3, guna mengintai raja yang ada di diagonal B3, G8. Gajah F6, kuda C6, kuda H5, menteri B2, gajah G7. Langkah logis mencoba menukar gajah jelek dengan gajah lawan yang menyusup ke wilayahnya. Gajah pukul gajah G7. Pada posisi ini, memukul gajah G7 dengan kuda H5 tentu patut dipertimbangkan. Namun dalam permainan aslinya, hitam melangkah raja pukul gajah G7. Yang tentunya raja ini di posisi diagonal yang panas, dengan adanya menteri putih yang lagi ronda atau patroli di petak B2. Benteng C5, sebuah langkah brilian dari Tal untuk mengincar pion B5. Dan bila pion D pukul benteng, maka petak E5 akan lemah. Oleh karenanya, hitam melangkah menteri A6, benteng pukul pion B5. Dengan adanya kuda putih di C6, yang sudah terasa bagai duri dalam tenggorokan, langkah sederhana gajah pukul kuda C6 tentu sangat diperlukan. Tapi itu tidak dilakukan hitam, dan malah memilih kuda C7, yang memberi kesempatan benteng di B5 dan kuda putih di C6 melakukan taktik dengan adanya diagonal B2H8 yang lemah, terutama petak E5. Meskipun benteng putih A5 juga bisa dipilih, namun kali ini putih lebih memilih langkah komplikasi dengan benteng B8. Dan setelah menteri pukul gajah D3, hitam menggarap diagonal panjang petak gelap yang lemah dengan kuda pukul pion E5. Sehingga secara tidak langsung, raja hitam berhadapan-hadapan dengan menteri putih. Dan hitam berusaha adu cepat untuk memberi skakmat raja lawan dengan menteri D1 skak. Raja H2, benteng A1. Kita lihat di sini, posisi raja putih seakan-akan sudah diambang kehancuran melihat adanya potensi skakmat dengan menteri H1. Namun ini adalah Mikhail Tal yang pegang putih.
dan dia punya langkah dan banyak ide yang sangat brilian, yang bisa membawa hitam terjerumus dalam skakmat dalam 5 langkah. Dan saya berikan kesempatan kepada para pecinta catur yang ingin mencoba mengasah kemampuan taktiknya dengan menebak langkah putih yang terbaik. Dan silahkan di post videonya bila perlu lebih banyak waktu. Baik, yang sudah ketemu jawabannya, mari kita cocokkan. Langkah itu adalah kuda G4 skak. Menutup kuda dengan kuda ke F6, tentunya akan terjadi skakmat, dipukul dengan menteri. Oleh karenanya, hitam melangkah, Raja F7. Kuda H6 skak. Raja E7. Dan sekarang hitam akan menemui skakmat dalam 2 langkah. Silahkan asah kemampuan taktiknya, dan di post videonya bila perlu tambahan waktu. Baik, bagi yang sudah ketemu, langkah itu adalah kuda G8 skak. Dan di sini hitam menyerah, karena tak ada pilihan langkah lain selain ke F7, yang mana putih bisa melanjutkan dengan sebuah skakmat yang cantik dengan kuda ke G5. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai Mikhail Tal saat berhadapan dengan Hjartarson yang begitu ngeri dan serem, namun berakhir dengan sedap pada sebuah turnamen di Islandia tanggal 20 Februari 1987. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi pecinta catur semuanya, dan kita akan berjumpa lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.